Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Q&A part kedua. Yes, part kedua. Ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke momen-momen pernikahan. Nih. Dari beberapa pertanyaan yang bisa aku simpulkan adalah mereka nanya-nanya soal apa sih the hardest thing about being married for so long gitu. Apa momen-momen terberat. Jadi kita mau mulai dari 10 tahun pertama pernikahan yang berat dan penuh lika-liku. Ya, jadi 10 tahun pertama ya, itu justru karena belum harusnya itu kalau orang nikah itu sebelum nikah itu harusnya menyatukan visi misi dulu. Kita nikah nih buat apa, tujuannya apa sih, kita mau nikah nih, sebenarnya harus ya seperti itu. Jadi sebelum nikah tuh udah tahu tujuannya kita mau nikah ini untuk apa gitu kan, untuk jadi mitra ibadah, buat ibadah bareng, buat ikhtiar bareng, sama-sama ngebesarin anak, sama-sama menjalankan rumah tangga, tapi pedomannya harus ada pedomannya gitu. Kan kalau kita muslim ya pedomannya Al-Quran ya kan, jadi segala sesuatu Al-Quran dan Sunnah itu ya kita harus ikutin gitu. Nah, dulu tahun pertama sampai tahun ke-10 itu kita tujuan dan pedomannya itu belum fix, belum saklek, belum benar gitu, masih setengah-setengah, masih setengah duniawi, setengah mikirin akhiratnya sedikit banget gitu. Makanya lebih banyak jalan sendiri-sendiri, masih kebanyakan pakai ego, pakai nafsu, dan jadi banyak berantem dan banyak masalah deh. Pokoknya kalau kita udah nggak hidup tuh udah nggak selaras sama Al-Quran, sama Sunnah, itu udah pasti aja banyak masalahnya gitu. Jadi 10 tahun pertama itu yang paling banyak karena kita belum kesana gitu visi misinya. Makanya pas tahun keberapa ya, tahun kedua kalau nggak salah, saya sempat minta, kamu mau nggak berhijab gitu kan, menutup auratnya, karena kan itu emang ada di Quran, aku diperintahin untuk minta kamu untuk menutup aurat. Nah itu dia masih belum ini, bilang gitu, loh ngapain? Ya pokoknya yang ngapain sih kamu nyuruh-nyuruh, kan dulu juga waktu nikah kamu nggak ngomong dulu. Nah, emang pas sebelum nikah harusnya saya ngomong dulu gitu. Nanti kalau nikah kita ini ya menjadi suami istri yang benar ya gitu. Tapi saya nggak ngomong gitu, makanya dia juga marah. Aku kan punya karir, punya ini, nggak mungkin dong tiba-tiba berhijab gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Jadi dia masih suka pakai baju yang terbuka, yang masih yang segala yang saya kurang suka lah gitu. Akhirnya udah deh sering ribut gara-gara itu, sampai Gara-gara baju. Nggak, emang dari awal banget Firman nikah itu tuh sebenarnya Firman bukan tipikal orang yang religius banget sih awal-awal juga sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa dia tuh dari awal tuh pengen banget ngeprotek aku gitu loh, nggak tahu kenapa gitu. Dan dia waktu itu dia pernah bilang sama aku, pas aku ketemu sama kamu nih pertama kali, dibalik kamu yang rock and roll dan rebel dan segala macam, aku tahu kamu tuh nggak kayak gini sebenarnya. Dia bilang gitu, kamu bisa tahu itu dari mana gitu, aku aja nggak tahu bahwa aku tuh kayak gitu sebenarnya. Tapi dia selalu merasa bahwa aku tuh bisa jadi lebih baik daripada yang terlihat di luarnya sebagai rock and roll chick atau apalah segala macam kamuflase yang ada dulu itu. Kamu tuh nggak kayak gini, aku yakin banget kamu tuh bisa jadi istri dan ibu yang baik. Even the first time kita ketemu tuh aku udah yakin itu, makanya aku ngajakin kamu nikah gitu sih katanya. Iya. Cut dulu. Ada iklan lewat. Caca. Cacanya Ini Caca, guys. nggak bisa invade. Lagi pakai baju rumah. Tapi kelihatan di kaca tau. Yaudah, cut dulu. Oke, nyambung lagi ya. Tadi ada sekilas info dari Caca. Terus udah gitu, jadi aku tuh dari yang pakai tank top, dia bilang jangan pakai tank top lah, pakai yang ada lengannya lah, paling nggak segini deh gitu. Terus dari yang mini, jangan pakai mini ya, paling nggak sedengkul deh. Pokoknya dia tuh selalu berusaha untuk cover me up walaupun sedikit demi sedikit, selalu berusaha. Dan dulu kita namainnya itu program satu dasawarsa ya untuk ngehijabin aku tuh, dan itu nggak gampang. Jujur, aku juga dulu kan orangnya so tahu gitu, kayak punya prinsip dan apalah sendiri yang aku cari itu juga nggak tahu aku tuh sebenarnya nyari apaan sih gitu. Pokoknya kenapa gitu loh kamu selalu berusaha untuk mengarahkan aku ke arah sana gitu. Walaupun Firman bukan orang yang religius tadinya gitu, cuma
ternyata memang akhirnya dia ada yang nanya juga nih, apa sih momen rock bottom kita, momen-momen terberat rock bottom kita? Oke, sebenarnya sih di tahun-tahun ke-5 ya itu yang banyak banget ribut gitu, sampai satu waktu saya tuh marah besar gitu sampai baju-bajunya dia yang kebuka-buka, yang tank top segala macam itu rock itu saya sobek-sobekin, berantem kan, sobek-sobekin sampai melampiaskan emosi yang gak dan jelas. dulu kita gitu. berantemnya horor banget ya, Horor, violence teriak-teriakan banget dan lain gitu. Wah, sebagainya. pokoknya Pokoknya- barang melayang apalah kayak gitulah. Nah, benar-benar belum ada pedoman. Dan kita Belum berdua ngerti. juga sama-sama masih muda gitu ya, jadi masih ego dan emosi, temper tuh masih tinggi banget. Jadi kayak gitulah keadaannya selama 10 tahun pertama sampai akhirnya Nah, tahun ke-10 tahun 10 ya itu. hampir tahun 10. Iya ya. Itu Pokoknya ada di titik dimana kita tuh saya kayak, kasih ultimatum itu. kita udah mau pisah. Iya, pokoknya kalau misalnya kita nggak sama-sama benar, mendingan kita bubar aja gitu. Soalnya nggak bakal jalan kemana-mana ini pernikahan, malah semakin ancur-ancuran, dia kemana saya kemana, dan itu nggak ke arah yang benar gitu. Bagi saya itu udah nggak benar, berarti kita nggak bisa cocok di sini, karena pernikahan itu harus ke arah yang lebih baik, nggak bisa ke arah yang semakin menjauh, semakin ngaco gitu. Akhirnya ya harus dimulai dengan kamu berhijab gitu, karena Nah, aku dulu argunya gini, loh kenapa harus aku, kalau emang kamu pengen ke arah yang lebih baik, kenapa nggak kamu dulu yang mulai? Pokoknya penuh dengan argumentasi seperti itu, dan nggak ada dari kita berdua yang mau ngalah. Jujur kayak gitu sih intinya dulu. Terus akhirnya ya aku juga bingung ya, kita bagaimana dulu kita bisa survive masa-masa itu kalau nggak karena pertolongan Allah dan karena doa dari kedua orang tua kita berdua nih yang ngedoain kita. Kayaknya kita nggak bakal bisa survive, bisa sampai kayak sekarang gini gitu. Nah, dan aku juga yakin banget bahwa Allah tuh sayang banget sama Caca, sama Omar, sama Kianu, bener-bener dilindungin lah ini anak-anak sampai orang tuanya bisa get through masa-masa terberat itu dan sampai sekarang gitu. Pokoknya waktu itu bener-bener rock bottom. Sebenarnya bukan cuma dalam hal hubungan kita berdua, dalam rumah tangga, terus dalam karir, dalam hal finansial tuh semuanya tuh kayak nyusruk. Udah nyampe ke dasar nih, udah nggak bisa ke bawah lagi. Akhirnya the only way is up gitu kan. Kalau kamu udah ada di dasar, kamu udah nggak bisa lagi ke bawah, ya mau nggak mau kan berarti kamu harus ke atas. Walaupun pelan-pelan banget, bangkit, tertatih-tatih, dimulai dengan peristiwa bersejarah. Akhirnya aku mau menutup aurat gitu. Jujur ya, dulu aku pertama kali menutup aurat tuh terpaksa. Itu jujur. Dan aku belum pernah ngomong kayak gini sebenarnya untuk konsumsi publik ini, baru pertama kali. Aku tuh kepaksa dan aku sempet ngambek 3 hari aku nggak mau keluar rumah. Setiap kali ditanya, ayo kita makan keluar, nggak, aku nggak tahu mau pakai apa gitu. Pokoknya kayak berusaha demo gitu ke Firman, tapi Firman tuh tetap enggak. Pokoknya kalau udah kesini, we don't go back gitu, udah lanjut gitu, sampai akhirnya aku mulai terbiasa gitu kan. Sebenarnya sih ini bukan cara yang baik untuk membuat seseorang berhijab sih sebenarnya, tapi waktu itu memang kejadiannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita akhirnya dulu kalau kita misalnya dulu tuh hijrahnya tuh lebih cepat, mungkin nggak harus dengan cara paksaan dan ultimatum kayak gitu sih ya, bisa dengan cara-cara yang lebih nice dan memang dianjurkan oleh agama. Tapi waktu itu keadaan kita memang seperti itu. Karena belum dekat sama Al-Quran, belum ngerti gitu. Nah, semakin kesini semakin ngerti kan, jadinya ya alhamdulillah jadi semakin dilancarkan gitu kan. Jadi yang awalnya juga saya juga kenapa saya maksa, karena kan di Quran perintahkanlah istri-istrimu, maksudnya suruh perintahin istrimu untuk menutup aurat gitu. Jadi saya kasih perintah dia gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nggak pakai hijab langsung and then everything is okay langsung instantly juga enggak juga. Itu benar-benar pelan-pelan dan butuh proses banget gitu. Pelan banget kita merangkak lagi, naik lagi jalan tertatih-tatih sampai akhirnya suatu hari aku sama Firman tuh di qadarullah sih, bukan kebetulan sih, dipertemukan dengan sebuah majelis yang bikin kita akhirnya melek dan merubah semua point of view kita tentang hidup di dunia. Ya gitu. Awalnya cuman aku doang sih yang ikutan majelis itu, and then aku bilang sama Firman, kamu mesti ikut ya majelis ini, karena ini bener-bener an eye opener, bener-bener ngebuka mata aku nggak pernah ngerasain kayak gini sebelumnya, dan ini tuh yang lebih belajar ke arah tauhid ya gitu. Jadi kita tuh belajar Islamnya tuh lebih pakai hati dan pakai rasa. Mungkin
majelis tersebut cocok untuk kita berdua karena memang kita berdua ini seniman kan. Kita setiap hari tuh kerja mengolah rasa kan, acting apa segala macam. Jadi kalau dengerin kajian yang emang menyentuh hati banget, itu tuh gampang ke bawah karena kita emang dasarnya seniman. Nah akhirnya dari situ Firman ikut dan akhirnya kita berdua langsung, and then we get the point. Oh pantesan kenapa kita kemarin aur-auran kayak gitu, emang harusnya tuh kayak gini gitu. Dan kenapa sih dulu kita, aku ya terutama, kok takut banget gitu loh, duh kok gitu sih, alim banget sih gitu loh, so kalau hidup tuh setengah-setengah aja gitu ya kan, maksudnya balance aja gitu kan. Aku kan dulu selalu berpendapat kayak gitu dulu, tapi ternyata nggak bisa gitu. Kalau if you believe in Islam gitu, kalau misalnya kita tuh emang orang Islam ya emang harus rela dan harus mau bahwa seluruh aspek kehidupan itu diatur sama Al-Quran gitu. Ya, betul. Nggak bisa and then kamu comot yang ini and then yang ini, aduh yang ini tak dulu deh gitu. Itu nggak bisa, dan kita udah membuktikannya itu nggak bisa kayak gitu. Kalau mau kafah Ya, mesti kafah, semua mesti diikutin. Jadi even ke hal yang kecil-kecil yang masih banyak perdebatan gitu, kayak ngerokok, itu rokok kan ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak, masih banyak perdebatan. Tapi buat kita itu satu hal yang emang harus kita stop gitu. Jadi yang tadinya ngerokok stop, saya yang tadinya masih minum stop. Pokoknya semua clubbing semua di stop. Yang nggak ada manfaatnya, yang bisa bikin jadi dosa, itu kita stop. Iya. Karena kita mau berubah menjadi lebih baik gitu kan. Nah itu berasa banget itu emang. Iya. Dengan perubahan itu tuh berasa, dan tapi tetap ya masih banyak kekurangannya. Jadi kayak emosi, kesabaran itu kadang-kadang masih susah untuk kita nahan gitu. Oke lah buat yang kayak ngerokok, minum apa segala macam itu udah maksiat apa udah bisa alhamdulillah udah bisa istiqomah nggak dilakuin. Tapi untuk masalah sabar, masalah pasrah, masalah dengan ketetapan Allah kita selalu bisa menerima dengan senang, itu masih harus tetap terus diperjuangkan. Dan kita namanya manusia kan harus terus emang menimba ilmu agama itu terus, nggak ada berhentinya emang. Tapi satu yang bottom line-nya di majelis itu kita jadi tahu dan sadar bahwa ternyata tujuan kita hidup di dunia ini apa, terus tujuan orang nikah itu apa gitu loh. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini kan memang beribadah, dan menikah pun beribadah. Jadi Firman ini mitra ibadah aku. Kalau misalnya ada satu yang going off the rail gitu, satunya narik gitu. Kalau misalnya ada satu yang lupa atau misalnya nggak taat, satunya ngingetin gitu. Dan sampai sekarang pun masih kayak gitu. Saling ingetin masih. Nah, jadi semenjak itu udah blast, aku sama Firman udah nggak pernah ribut lagi tentang hal-hal yang besar atau hal-hal yang prinsip gitu, karena kita berdua sudah mempunyai satu visi dan misi gitu. Paling berantemnya kayak berantem lucu ya. kayak berantem kayak aku mau pergi jam 3, teman mau pergi jam 1 gitu kan. Kenapa nggak jam 3 aja? Kalau sama istri tuh udah iya aja gitu. Oh nggak bisa, aku nih pemimpin keluarga. Sunatullahnya kamu yang ngikutin aku. Terus abis itu berantem terus tawa-tawa gitu. Udah gitu. Tapi untuk hal-hal yang besar, yang prinsip kayak waktu 10 tahun pertama itu udah nggak pernah sama sekali. Terutama kalau lagi PMS sih dia. PMS langsung, aku capek diatur-atur sama kamu terus. Kenapa nggak aku yang ngatur? Aku bilang, yang di Quran ada sunatullahnya tuh suami istri boleh. Boleh nggak jam segini aja? Masa aku menyampaikan pendapat aja nggak boleh? Boleh, tapi tetap suami yang nanti memutuskan. Memutuskan gitu. Tetap suami. Makanya itu kan tugasnya para suami-suami yang ada di rumah atau ada di yang lagi nonton, mungkin itu ya tugasnya suami gitu, yang menentukan kemana arahnya nih keluarga, mau kemana nih. Kalau udah kira-kira melenceng pada mau masing-masing, yang istri mau main sama temennya, gaul sama temennya, yang suami ya, apa-apa juga nanti nggak ketemu. Kalau bisa temennya istri ya temennya suami juga. Iya. Jadi bareng-bareng mau main bareng-bareng. Kayak saya nih, dia mau arisan ya, kalau bisa saya ikut gitu. Jadi biarin aja saya tongkrongin. Nanti kalau saya mau ngumpul sama teman saya, dia saya ajak gitu. Jadi kebersamaan aja gitu, menghindari fitnah, terus menghindari hal yang aneh-aneh gitu kan. Kan kalau namanya ujian kan ada di mana aja kan. Jadi kalau bawa pasangan kan lebih enak gitu kan. Nah, udah ya itu sekilas kisah berhijab dan titik balik setelah hijrah tuh udah. Nah ini kan banyak pertanyaan juga tentang menjaga keharmonisan rumah tangga gitu. Nah itu tadi salah satunya itu. Semenjak kita turn gitu ya, akhirnya berubah. Maksudnya hijrah tuh kan berubah ke arah yang lebih baik gitu.
Terus aku jadi bingung gitu, dulu kok takut banget kayak dicap, "Ih, alim banget sih sekarang Cindy," gitu. Emang kenapa gitu kalau alim? Padahal ternyata hidup sesuai dengan apa yang udah dikehendaki Allah tuh enak banget. There's nothing wrong with that gitu, dan enak. Dan untuk pertama kalinya di dalam hidup aku ngerasain yang namanya jiwa aku tuh tenang. Like I'm actually at peace. Itu tuh setelah itu. Dari dulu sebelum-sebelumnya aku tuh selalu I'm always searching for something yang aku tuh nggak tahu apa sih sebenarnya yang gue cari gitu. Kalau sekarang mah udah jelas semuanya. Dan aku juga alhamdulillah Allah memberikan firman ke aku. Emang kita bukan pasangan yang sempurna, kita juga masih banyak kekurangannya, but at least gitu kita we help each other, dan kita udah tahu tujuan kita apa. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak berkontribusi terhadap tujuan kita ya kita tinggalin gitu. Kita waktu kita hidup di dunia ini kan cuma sebentar ya, jadi kita hanya memprioritaskan ke hal-hal yang memang berpengaruh baik untuk mencapai tujuan kita tersebut, which is kita pengen hidup di dunia ini, kita pengen bahagia, dan nanti kalau di akhir kita pengen masuk surga. Ya tetap dengan kekurangan masing-masing ya, masih ada lah kekurangannya gitu. Kayak Cindy udah tenang, tapi tetap kalau misalnya skenario turun terus dia nggak ada, udah lah itu panik dan seuzon langsung. Jangan gini-gini lah, itu kekurangannya dia. Karena emang aku tuh dasar orang yang workaholic ya, ini jujur ya. Aku tuh orang yang obsesif banget sama karir yang dirubah sedemikian rupa sama Firman. Itu aku gitu. Jadi sampai sekarang kadang-kadang masih suka ke bawah gitu. Pengen tuh kerja mulu gitu. Kalau saya masih ke anak-anak sih. Kalau misalnya kayak ada anak yang disuruh sholat susah gitu, yang kelihatannya main terus nggak mikirin sholat, nggak mikirin ibadah, itu saya masih suka kesel, masih suka negornya tuh pengen keras gitu. Padahal harusnya kan mengajak, harusnya dengan pelan, tapi kadang-kadang di pelan-pelanin nggak mau ngelakuin nah, juga. Jadi kalau yang menjembatani Firman sama anak-anak itu biasanya aku gitu. Iya. Padahal yang dulu pengen banget nikah dan pengen punya anak dia. Iya. Tapi sekarang kata dia gini, tuh kan sekarang giliran punya anak aja, sekarang anak-anak dekatnya sama kamu kan, padahal dulu aku yang maksa kamu nikah. Dia suka bilang kayak gitu kan. Sama kucing juga gitu. Awalnya dia nggak mau kucing, begitu udah beli sampai rumah, ya dia yang sayang, malah dia yang lebih ini kan. Sama berarti namanya karakter manusia tuh emang ya udah kayak gitu itu udah. Oke, this is the end of part 2 ya. Oke, nanti sampai ketemu di part ketiga ya. See you.